Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Pak Kasubdit Dr. Nur Kapit, Pak Kasubtim Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Pak Abdul Basit, Bapak Ibu sekalian para Kapuslit yang sudah hadir ya dalam pertemuan siang hari ini. Mungkin kalau di wilayah timur sudah sore ya. Em, ya mohon maaf ini sekali lagi tadi dikabari juga sama Bu Laila. Untuk sementara beliau juga mohon izin terlambat bergabung karena ngambil rapor anaknya ya. Em, ada beberapa pertanyaan di antara teman-teman kita Kapuslit terkait dengan ya ini harus mulai seleksi em, penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah ya di tahun anggaran 2025 yang kaitannya juga dengan reviewer. Nah, nanti em, jadi misalnya yang sempat saya dengar info dari Bu Laila tadi ada yang perguruan tinggi hanya mau pakai em, reviewer internal saja karena kaitannya dengan mungkin ketersediaan anggaran juga ya. Ada juga yang mau mix, ada yang mau pakai reviewer eksternal saja. Nah, ini sangat sangat berbeda-beda kondisi. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih Pak Kasubdit tadi sudah menyampaikan, udah hari ini saja terus katanya untuk pertemuan ya. Makanya kita laksanakan dan mohon bisa dimaklumi oleh teman-teman semua ya. Ada mungkin yang tidak bisa ikut serta karena mungkin sudah ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya nanti kita sampaikan saja rekamannya. Dan hari ini kita juga masih di bulan Syawal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya bilang sama Bu Laila udah sekaligus halal bihalal aja meskipun online gitu ya. Karena pertemuan Kapuslit beberapa kali kayaknya gagal-gagal terus ya. Apalagi udah kena refocusing apa ini efisiensi anggaran ya. Yang kita nggak tahu nanti mungkin ada updatean dari Pak Dit dan Pak Kasubtimnya. Baik, untuk prinsip awalnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Kasubdit, kemudian nanti kita bisa apa namanya ya, diskusi langsung lah, keluhan-keluhan yang bukan hanya secara spesifik terkait dengan reviewer, mungkin ada kaitannya juga dengan apa namanya hal-hal yang lain ya, karena isu-isu di kampus masing-masing bisa jadi apa namanya ada isu-isu spesifik yang bisa kita manfaatkan sekaligus pada hari ini untuk apa namanya mencari solusinya. Begitu bisa Pak Kasubdit ya. Jadi untuk awal mungkin nanti bisa disampaikan hal-hal yang mungkin tidak tercover di dalam penjelasan-penjelasan meeting sebelumnya yang diikuti oleh semua perguruan tinggi, mungkin ada spesifik yang tertinggal atau mungkin menegaskan kembali beberapa prinsip terkait dengan pemilihan reviewer, pelaksanaan seleksi dan seterusnya. Kemudian mungkin ada tambahan yang lain juga kami persilakan. Baru kemudian nanti kita masuk diskusi beberapa hal, termasuk kaitannya dengan rencana kita tetap melanjutkan public discussion series ya pasca bulan Ramadan yang spesifik kita tahbiskan dengan nama Ikrar PTKI kemarin. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Kasubdit untuk menyampaikan beberapa hal informasi yang memang perlu menjadikan pegangan ya oleh teman-teman kita Kapuslit PTKIN. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Ibu, para ketua pusat penelitian dari PTKIN atau Kapuslit, terutama dan wabil khusus, apa ini istilahnya presiden ya? Presiden, Pak. Lurah lah, lurah. Lurah, atau ketua forum atau apalah bahasa Iya, nanti. iya. Uh, uh,
Ibu Sekjen atau Ibu Sekretaris atau Wapres yang tadi juga sudah menyampaikan secara japri beliau nanti akan bergabung menyusul karena harus juga mengambil rapor anaknya. Tapi juga yang tak kalah penting juga saya sebut di sini ada Mas Basit selaku Kasubtim yang membidangi bidang penelitian. Yang hari ini sebenarnya tadi disampaikan Mbak Mbak Laila itu adalah terkait dengan silaturahmi halal bihalal. Nah, sayangnya ini monggo kopi dan jajannya di tempat masing-masing, kopi online. Nah, Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin kita sambil bincang santai saja, nggih, Pak Anton. Nggih. Tentu yang pertama, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari kami, dari saya baik secara pribadi maupun selaku Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat beserta seluruh tim yang ada di Subdit Penelitian mengucapkan dan juga meminta maaf, mengucapkan minal aidin wal faizin, memohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tentu selama ini kami juga sadar bahwa banyak merepotkan Bapak Ibu para Kapuslit terkait dengan pelaksanaan program-program baik yang secara langsung maupun tidak secara langsung terkait dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, khususnya dalam hal atau yang terkait dengan kebijakan penelitian. Bapak Ibu, eh, beberapa hal yang tadi di-highlight baik oleh Pak Anton maupun Bu Laila via Jabri tadi. Yang pertama adalah situasi dan kondisi anggaran. Nah, ini yang saya kira kita juga perlu untuk kemudian memahami secara bersama-sama bahwa eh, efisiensi ini bukan semata-mata kebijakan direktorat, bukan juga kebijakan kementerian, tetapi ini adalah instruksi presiden, artinya kebijakan pemerintah. Dan itu eh, tidak hanya di level Satker, tetapi juga tidak hanya di level Satker perguruan tinggi maksud saya, tetapi juga di level kementerian. Nah, meskipun kemudian eh, ada relaksasi. Nah, tetapi relaksasi ini pun tentu eh, antara satu satker dengan satker yang lainnya mungkin prosentasenya berbeda dan waktu pembukaannya mungkin juga sangat mungkin untuk kemudian berbeda. Itu juga terjadi di kami di direktorat. Nah, namun demikian proses dan tahapan kan tetap harus berjalan ini Bapak Ibu. Tidak mungkin kemudian ketika ada efisiensi berarti kita berhenti prosesnya karena memang ini juga bagian dari komitmen pelayanan kita, pelayanan kami dan kita bersama-sama kepada eh, masyarakat khususnya yang ada di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, baik itu PTKIN maupun PTKIS. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang kemudian di, diambil beberapa langkah dalam konteks yang penting kemudian ini berjalan, tetapi kemudian juga tidak dipaksakan dan juga tanpa mengorbankan kualitas layanan atau kemudian standar-standar yang sudah menjadi bagian dari proyeksi untuk menghasilkan output yang memang sesuai dengan arah program atau arah kebijakan dari kementerian atau dari pemerintah secara umum. Nah, beberapa hal yang tentu juga sudah kami di kalau kami yang di direktorat waktu itu bulan puasa di awal-awal kebijakan efisiensi itu kami sudah ada semacam inilah silat curhat bukan silaturahim ya silat curhat antar ketua LP2M
bersama dengan Ketua Forum LP2M dan juga beberapa mungkin waktu itu memang nggak semua karena malam hari selepas tarawih itu dan itu forum kenapa saya sebut forum curhat karena semuanya kemudian menyampaikan situasi yang sama yang kurang lebih sama antar satu satker dengan satker yang lain termasuk di pusat atau di Diktis sehingga beberapa pola atau beberapa skema juga kita laksanakan misalnya tidak semua kemudian dilaksanakan secara luring atau secara offline sebagaimana sebelumnya tetapi kemudian ada pembagian dan juga penskalaan misalnya prioritas mana yang harus offline dan mana yang dapat dilaksanakan secara daring, tetapi kemudian dengan selalu mengawal mutu atau standar kualitas yang memang sudah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu terkait dengan apa namanya reviewer, sekali lagi tentu kita merujuk pada SK Reviewer atau SK atau Kepdirjen yang tahun 2024 kemarin terkait dengan reviewer, saya lupa itu nomornya, terkait dengan penetapan komite dan atau reviewer penelitian serta penggunaannya misalnya, bahwa ada klausul misalnya bahwa Satker itu setidaknya melakukan sorry reviewer yang digunakan itu diutamakan ya bahasanya kalau nggak salah waktu itu diutamakan sebentar atau saya tak coba sambil oh ini sudah tak coba sambil share screen ya mohon izin Bapak Ibu biar nanti kita ini terlihat gih Bapak Ibu Sudah, Pak. oke nah ini di bagian poin ke-6 bahwa reviewer penelitian pada Satker PT KAIN yang sumber anggarannya berasal dari PUPT, BNPB, dan BLU diutamakan seluruhnya berasal dari unsur eksternal dan sekurang-kurangnya minimal satu dari unsur eksternal. Nah, ini waktu itu maksudnya adalah bahwa idealnya reviewer misalnya Uin Araniri, maka idealnya itu untuk mereview proposal-proposal mulai dari usulan, progres sampai dengan luaran, idealnya itu adalah semua reviewernya dari eksternal UIN Alauddin. Maksudnya, misalnya dengan reviewer dari uh, kampus lain atau reviewer yang berasal dari misalnya UIN Jakarta kah, Bandung kah, Tulungagung kah, Palembang kah, atau sejenisnya bukan berarti reviewer eksternal itu eksternal atau di luar PTKI. Misalnya, bukan berarti dari kalau di Aceh itu kampus apa satunya Pak Anton? Siah Kuala, Pak. Nah, misalnya bukan yang dimaksud di dalam apa namanya juknis reviewer ini atau Kepdirjen ini bukan seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu itu semua reviewer yang digunakan yang dari luar satkernya di luar UIN Araniri tadi sebagai contohnya itu tetap adalah reviewer-reviewer yang ter-SK-kan atau yang masih berlaku SK-nya. Nah, tentu yang berlaku adalah yang terbaru yang kemarin baru kita rilis. Artinya nama-nama reviewer yang ada di SK itu yang dapat digunakan. Nah, atau sekurang-kurangnya minimal satu. Nah, ini waktu itu mengakomodir misalnya ada beberapa satker yang misalnya karena persoalan atau terkait dengan kondisi anggaran, misalnya ternyata anggarannya tidak mencukupi untuk mengalokasikan dua orang reviewer dari eksternal, maka setidaknya satu itu dari eksternal sudah cukup.
Nah, artinya yang satunya mungkin reviewer internal yang misalnya Pak Anton kan kebetulan jadi reviewer, nanti Pak Anton juga mereview di, misalnya ya, ini contoh Bapak Ibu, eh, mereview usulan dari teman-teman di UIN Araniri. Nah, nanti partnernya Pak Anton yang satu itu misalnya dari Palembang atau Tulungagung atau dari tempat yang lain. Nah, itu terkait dengan soal reviewer. Nah, kalau kemudian beberapa hal yang tadi disampaikan juga terkait ketersediaan anggaran, misalnya ada bantuan, saya nggak tahu tadi kalau nggak salah ya, saya melihat sekilas dari catnya itu ada anggaran bantuan tetapi tidak ada safeguardingnya. Nah, ini ini tentu kembali pada kebijakan Satker, artinya eh, untuk pengalokasian safeguarding itu tentu adalah ada di satker masing-masing. Apakah kemudian itu berapanya, terus seperti apa itu mekanismenya ada di satker masing-masing. Nah, memang uh, untuk relaksasi uh, blokir atau relaksasi dari hasil efisiensi itu, info terakhir adalah bahwa sebagian besar itu sudah, meskipun belum semuanya. Dan nanti insya Allah arahan dari pimpinan di rapat pimpinan minggu ini di hari Senin yang lalu itu adalah, atau hari Selasa ya kemarin ya, itu adalah bahwa sedang memproses pengajuan untuk relaksasi tahap berikutnya. Nah, cuma sekali lagi ini pun kemudian tentu prosentasenya bisa jadi berbeda-beda, atau misalnya proses pembukaan blokirnya itu kemudian juga bisa ada yang cepat untuk dibuka atau mungkin ada yang terlambat seperti tadi Pak Anton ya, di Aceh masih terblokir semua Pak Anton ya. Untuk BLU aja, Pak. Oh, BLU untuk terblokir. BLU. Nah, artinya kalau kalau yang kayak gini, ini kan ranahnya di satker masing-masing, nggih. Tapi yang jelas bahwa relaksasi tahap pertama itu sudah dilakukan dan sangat mungkin nanti akan ada pengurusan atau pengajuan untuk relaksasi tahap berikutnya. Cuma sekali lagi, Bapak Ibu, arahannya adalah bahwa meskipun di tengah situasi efisiensi, bukan berarti terus kemudian proses ini berhenti. Artinya tetap berjalan dengan tanpa kemudian mengurangi atau mengorbankan ya bahasa saya standar atau kualitas mutu yang memang menjadi target luaran atau capaian yang sudah ditetapkan. Saya kira itu Pak Anton secara umum. Nah, kalau kemudian terkait dengan, saya nggak tahu di setiap kampus ini, nggak hafal betul, misalnya di kampus A alokasi anggarannya kan tentu berbeda-beda ya antara satker satu dengan satker yang lain, tetapi yang jelas sepertinya sudah semuanya ada untuk anggaran untuk yang BOPT ya. Jadi sekali lagi untuk yang BOPT ini semuanya sudah dilakukan relaksasi. Hanya saja tingkat besarannya tentu saya tidak hafal dan memang itu berbeda-beda sesuai dengan pembagian BOPT yang sudah ada di DIPA masing-masing. Saya kira itu secara umum, Nggih, Pak Anton. Mungkin nanti kita bisa langsung obrolan atau apalah gitu. nggih. Baik, terima kasih Pak Kasubdit yang sudah menegaskan lagi ya prinsip umum dari pelaksanaan eh, seleksi total di tahun 2000 yang tadi sekali lagi diingatkan kaitan Kapten tentang pembentukan reviewer ya yang eh, sebelumnya juga sudah pernah di share ya, udah lama sebenarnya dulu. Baik, sebelum masuk ke diskusi, artinya edisi curhatan juga dari teman-teman, Pak Kasubtim, Pak Abdul Basit, apa ada yang mau ditambahkan lagi? Monggo, Pak. Oke, terima kasih Pak Anton. Mohon izin Pak Kasubdit sedikit aja.
apa, menambahkan satu terkait dengan pedoman atau juknis reviewer. Jadi semua mengacu ke sana. Meskipun itu kalau bagi saya itu kan satu pedoman yang harus ditaati. Tapi ada hal-hal yang untuk luaran ya, untuk luaran, review luaran, misalkan ada lebihnya atau keinginan yang dikehendaki kebermanfaatan lebih dari hasil riset para dosen. Nah, itu yang penting tidak mendowngrade apa yang ada di juknis. Saya misalkan contoh apa capaiannya publikasi nasional, kemudian di publikasi internasional, kemudian ada tambahan luaran, itu kan ada wajib dan tambahan, tambahannya ada beberapa. Nah, itu bisa saja tambahannya itu di luar itu, artinya wajibnya terpenuhi dan tambahannya bisa ada hal-hal lain yang dikehendaki oleh kampus. Yang kedua, ini terkait dengan saya sudah japri juga ke Pak Kasubdit terkait dengan eksternal yang tadi disampaikan itu berarti eksternal yang ter-SK-kan. Nah, kemudian ini kan perlu disikapi juga Pak Kasubdit, mohon izin. Contoh misalkan Fakultas Saintek, betul kita punya eh, contoh misalnya Jakarta itu punya Saintek, IT katakanlah. Kemudian reviewer bisa menggunakan reviewer dari PTKIN yang lain. Tapi bila bisa dimungkinkan mekanisme misalkan memanfaatkan dosen atau guru besar dari katakanlah ITB ataupun yang lainnya untuk memberikan entry point, ini juga perlu bagaimana mekanismenya itu. Kenapa? Kalau bukan jeruk makan jeruk ya, ketika kita memberdayakan reviewer dari PTKIN yang lain, tapi ada hal yang mungkin kita bisa mendapatkan lebih masukan dari kampus-kampus umum yang tadi dicontohkan Pak Kasubdit. Kalau eksternalnya dari Araniri berarti Syiah Kuala, misal seperti itu. Tapi di Juknis tadi instruksi Pak Kasubdit coba dibaca Mas. Itu belum terakomodir. Nah, apakah nanti mekanismenya seperti apa? Ini kan harus punya ID reviewer. Artinya ada mekanisme yang harus dilakukan. Yang ketiga, ini eh, terkait dengan keluhan itu kalau di Jakarta itu ada remon. Itu enak, internal enak pakai remon. Kemudian kampus-kampus yang lain Remun, remunerasi. remunerasi. Nah, itu kampus-kampus yang lain belum tentu diremunerasi. Sementara Jakarta sendiri itu tidak memiliki anggaran untuk reviewer, bayar reviewer eh, eksternal. Kalau kampus yang lain sudah diremunerasi, itu berarti masih mending dilaporkan kemudian dapat remunerasi. Tapi ini kan saya sarankan semua kampus ya meskipun sudah remon untuk internal, ini kan ada mekanisme saran dari Juknis itu dua-duanya eksternal atau minimal satu eksternal. Artinya ada safeguarding atau anggaran yang digunakan untuk membayar reviewer dari eksternal. Kemudian eh, terkait dengan data itu kan sudah di SK-kan ada sekitar 561. Nah, mohon para kapus lead untuk membuat menyusun data kepakaran. Nah, kepakaran itu yang nantinya eh, para kapus lead itu bisa saling share data kalau apa ada perjanjian kerjasama memberdayakan reviewer masing-masing. Ini kan ada data A, B, C. Ada kasus begini. Eh, permohonannya ke LP2M. Jadi mohon untuk dikirimkan reviewer. Tapi yang datang ketua LP2M-nya terus. Kepakarannya apa, permintaannya apa, ini ada LP2M yang masuk. Nah, ini dari data atau SK yang ada, itu kan sudah ada kepakarannya. Nah, mohon
masing-masing kapuslit itu diinventarisasi. Kepakarannya apa, apabila nanti ada permintaan kerjasama, itu berarti ada data-data yang bisa digunakan. Itu seperti itu, sehingga bisa saling memberdayakan. Nah, kalau Ya, Mas. eh, tidak hanya Betul tentang sekali. penelitian. Kalau kemudian ada PKS itu ya atau perjanjian kerjasama ya itu di tingkat LP2M. Ada kerjasama reviewer untuk pengabdian masyarakat, kemudian ada juga menulis bersama dan seterusnya terkait dengan program-program LP2M. Mungkin itu saja Pak Anton, tambahan dari saya terkait dengan apa reviewer yang saya kira kawan-kawan, oh ya, yang terakhir eh, ini juga minta persetujuan ke Pak Kasubdit. Jadi mohon di forum ini ya, kami diberitahu ada surat yang masuk ketika ada penyelenggaraan seminar hasil di kampus. Ini kan baru proses mau review proposal. Nanti di akhir ada seminar hasil, mohon ada surat masuk ke kami pemberitahuan Seminar hasil diberitahu. akan dilaksanakan seminar hasil di bulan apa dan seterusnya. Lampirannya, risetnya apa saja dan seterusnya. Syukur-syukur kalau kami punya anggaran monitoring, kami bisa kemudian menyampaikan ke sana terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin dari hasil riset itu bisa dimanfaatkan oleh kami. Jadi ada riset-riset yang baik sebenarnya, tapi rekomendasinya tidak sampai ke Direktorat atau Kementerian Agama. Mungkin itu saja, Pak Anton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basit ya, yang sudah memberikan beberapa catatan tambahan juga, baik mengingatkan kita terkait dengan NIS maupun beberapa hal terkait dengan permintaan spesifik tadi ya untuk laporan seminar hasil penelitian yang nantinya akan kita laksanakan di masing-masing satker. Baik, untuk berikutnya ini edisi diskusi, edisi curhat ya. Mungkin ada kondisi-kondisi yang berbeda dan saya lihat sudah ada Pak Hasbi dari UIN Alauddin Makassar ya. Saya persilakan Pak. Makasih Pak Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Penelitian, Bapak Kasubtim, Pak Basit, dan Mas Anton dan kawan-kawan yang ada di Zoom meeting Forum Kapuslit. Sebenarnya juga kami agak sedikit gelisah Pak, mohon maaf karena waktu semakin berjalan ya, ini sudah bulan 4. Namun kami juga belum melaksanakan secara teknis implementasinya. Kenapa? Karena memang finalisasi relaksasi itu belum kami terima juga secara utuh, karena mungkin masih ada perubahan-perubahan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi. Jadi itu menjadi kegelisahan kami. Kenapa? Karena tentu setelah tadi kami pertemuan dengan tim kami misalnya di pusat penelitian di sini, dengan melihat juknis yang telah ada, itu sudah molor 1 bulan lebih ya, sudah molor 1 bulan. Tentu ketika kita dihadapkan nanti dengan penelitian-penelitian tertentu yang membutuh waktu yang cukup lama, sehingga belum lagi dengan persoalan administrasi, proposal, penetapan nomine dan seterusnya. Ya kalau berjalan normatif itu kita baru bisa start di bulan, mungkin bisa penelitiannya mungkin di bulan-bulan Juli atau Juni paling cepat. Nah itu yang pertama. Jadi mohon kebijakan, mungkin ada nanti pertimbangan tertentu dari pimpinan dari pusat terkait dengan ini. Perlu pertimbangan supaya betul-betul kita bisa bekerja sesuai dengan harapan minimal tentang timer kualitasnya itu. Kemudian yang kedua, kembali ke persoalan reviewer Pak. Kami membaca juknis, memang di juknis itu kan nggak ada istilah review, tidak ada ketentuan wajib tentang reviewer eksternal.
Di kemudian selanjutnya lahirlah itu ada juknis reviewer itu yang diperlihatkan oleh Pak Kasubdit tadi. Nah, ini juga ada perbedaan sehingga kami di antara beberapa Kapuslit juga kadang-kadang saling komunikasi secara personal mendiskusikan ini. Makanya terima kasih sekali ada pertemuan hari ini yang mungkin bisa mencerahkan kami terkait dengan ini. Nah, yang saya tangkap misalnya nih Pak, kami di UIN Alauddin yang mendaftar untuk internal satker kami kurang lebih 150 tim peneliti 150. Nah, di SK reviewer internal kami yang lulus di reviewer itu ada 20 orang. Ketika istilahnya kalau saya pasangkan misalnya berarti rata-rata 7 lah satu reviewer internal satu. Itu pun kalau rata ya, tidak belum saya melihat dengan harusnya kan melihat sesuai dengan kondisi keilmuannya ya, itu yang paling penting. Nah, Pak Kasubdit tadi mengatakan kalau ada 1 atau 2 reviewer eksternal, sebenarnya yang lalu kami sudah lakukan, kami mencoba sebelum ada juknis itu kami sudah melakukan mengundang beberapa reviewer eksternal Pak. Waktu belum ada istilah efisiensi itu. Cuma kali ini ketika saya mendengar ada wajib 1 internal 1 eksternal, berapa ya, kalau persoalan internal gampang saya atasi Pak karena masuk dalam remunerasi itu. Kami ada istilah sama UIN Jakarta, kami ada remunerasi melalui LKD itu, no problem. Tapi bagaimana dengan eksternal? Tidak mungkin kami tidak memberikan jasa profesional untuk honorarium untuk reviewer itu. Jadi kalau semua saya gunakan juga otomatis minimal juga 20 reviewer dengan 1 reviewer itu 7. Tapi kalau memang ada kebijakan misalnya yang penting ada 1 atau 2, mungkin kami bisa komunikasikan ke tingkat. Mudah-mudahan sih Pak di RKKL yang baru nanti keluar hasil relaksasi itu ada anggaran reviewer itu, mudah-mudahan ada 1 paket. Nah, saya khawatirnya nggak ada. Nah, inilah kami selalu gelisah, apalagi waktu semakin berjalan, walaupun waktu berjalan begini Pak, kami tetap sudah membuat, bahkan kami mencoba sudah membagi, tetapi dalam bentuk manual aja dulu, karena kami belum berani takut masuk sistem, jangan sampai anggarannya lagi tidak sesuai lagi. Makanya kami betul-betul menunggu kepastian ini. Nah, itu untuk sementara dari kami, dan informasi baru ya, terima kasih Pak Basit bahwa ini memang sangat, menurut kami itu penting, bahwa setiap seminar hasil itu kami harus melaporkan ke Subdit Direktorat Penelitian, karena memang kami juga dulu selalu berpikir, loh, ini sebenarnya penelitian-penelitian di sini banyak sebenarnya yang punya potensial, tapi biasanya cuma sampainya di level internal kami Pak. Setidaknya kalau Subdit bisa melirik hal-hal yang potensial di lingkungan kami, ya mudah-mudahan ada yang bisa kita lebih jauh. Terima kasih untuk sementara itu Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Umi, saya persilakan Bu. Oke, terima kasih yang saya hormati Pak Kasubdit, Pak Kasubtin, Bapak Ibu Kapuslit semuanya. Izin semuanya, mungkin ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama mungkin sebelum ke core-nya, jadi di UIN Jakarta itu memang ada penurunan anggaran untuk BLU itu dari 6 miliar menjadi 3 miliar sekian, BOPTN dari 3,9 kita jadi 3,4, dan ada sekitar 290 sekian judul yang akan direview. Dan dari 290 sekian judul itu sudah melalui proses des screening, kepangkatan dan lain-lain, itu sudah. Jadi memang ada banyak, hampir 300 judul yang akan direview. Nah, kemudian ketika saya melihat, yang pertama adalah ketika saya melihat SK reviewer yang sudah dirilis gitu ya, di situ hanya terdapat
rumpun, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Basit, terima kasih Pak Basit. Hanya ada rumpun ilmu. Rumpun ilmu itu contohnya sains dan teknologi. Nah, di situ belum ada kepakaran. Karena ketika kita bicara sains dan teknologi di UIN Jakarta aja, itu ada banyak prodi. Yang diantaranya ada biologi, ada pertambangan, ada TI, ada SI. Jangan sampai ketika kita milih reviewer hanya berdasarkan rumpun ilmu, dari TI direview oleh biologi yang sangat kontras gitu bidangnya gitu. Kayak gitu. Itu. Jadi ini yang pertama saya usulkan Kapuslit membuat kepakaran masing-masing reviewer. Itu karena kalau di UIN Jakarta, jadi nanti ada kaitannya kenapa kami dari UIN Jakarta untuk blend review itu kami menggunakan reviewer internal. Yang pertama adalah kami punya penelitian unggulan universitas, kami punya penelitian unggulan fakultas. Kemudian ketika kita memplotkan reviewer itu kami sudah tahu kepakarannya. Ya, jadi kalau sebelumnya aplikasi kami di UIN Jakarta itu sudah mengakomodir kepakaran masing-masing dosen dan itu seluruh UIN Jakarta kami punya database-nya. Mungkin saya sedikit share screen, boleh request share screen sedikit? Eh, Boleh, boleh, boleh. ya. Silakan. Nah, ini kami sudah karena di UIN Jakarta itu ada sekitar berapa nih? Yang ditetapkan sebagai reviewer Litap Dimas ada 43. Jadi kami sudah screening semuanya kepakaran masing-masing. Jadi dari database UIN Jakarta kami sudah klasterkan untuk yang sudah diterima di Litap Dimas. Jadi ini jadi ada namanya Bapak Ibu, ini nanti kalau di SK itu kan rumpun ilmu. Kemudian dari rumpun ilmu itu kalau ada bidang ilmu. Nah, ini karena ini kan ketika kita bicara judul itu kan rigid banget ya. Jadi masuknya ke kepakaran gitu kan. Nah, dari bidang ilmu ini masuklah ke kepakaran. Kalau bidang ilmu ini kami mengacu ke Kemendikbud. Jadi kalau misalnya yang ada di SK itu rumpun ilmu. Nah, kemudian kepakaran ini yang kami akan gunakan untuk memplotkan reviewer. Nah, karena sebelumnya kami pakai internet kami nggak masalah. Tapi ketika kami harus pakai eksternal, kami butuh data ini. Bukan kami nggak mau pakai eksternal, tapi kami butuh ini. Itu pertama. Misalnya ada 2 reviewer, misalnya satu eksternal, satu internal. Kami usulnya seperti itu karena kami mempertimbangkan riset-riset unggulan juga fakultas dan riset unggulan fakultas dan riset unggulan program studi. Jadi kalau UIN Jakarta sendiri lebih walaupun kami juga masih mikir untuk yang, jadi kan di situ ada blend review itu biasanya kami kenapa reviewer internal karena dia bisa dikonvert ke remunerasi. Nah, tapi akhirnya kami tidak ada anggaran untuk tahun ini. Nah, untuk seminar proposal biasanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Basit juga di UIN Jakarta kami menggunakan reviewer benar-benar dari luar, entah PTKIN, eksternal semuanya, tidak ada yang internal. Entah PTKIN, entah non PTKIN. Karena ada bidang-bidang ilmu mungkin tadi sudah disampaikan Pak Basit juga yang kami pengen lebih gitu di reviewnya. Makanya kami kadang ngambil kalau misalnya di jurusan saya sendiri IT gitu dari UI, dari ITB kayak gitu. Biasanya gitu dan itu kami anggarkan sebagai narasumber karena supaya kalau reviewer kan maksimal cuma 1,5. Jadi kalau narasumber kami bisa anggarkan narasumber pakar. Seperti itu. Kemudian oh ya, untuk kenapa kami butuh kepakaran ini untuk memplotkan reviewer eksternal karena ketika mereview yang outcome-nya Scopus minimal kami tahu si reviewer ini pernah nulis di Scopus, misalnya kayak gitu. Itu. Jadi kami memang agak rigid untuk menentukan reviewer ini walaupun internal juga gitu. Nah, kemudian eksternal juga, maksudnya kalau kami yang blend review benar-benar internal, kemudian yang seminar proposal itu pure dua-duanya eksternal. Itu yang dari UIN Jakarta. Mungkin itu dulu aja Pak Anton, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Umi. Masih ada Bapak Ibu yang mau ini, masa kita kumpulkan
Dan mohon yang sudah ditanyakan tidak diulang kembali. Yang sudah ditanyakan oleh yang sebelumnya tidak perlu memang belum ada. Saya lihat di chat juga belum ada. Silakan, mohon berkenan Pak Kasubdit langsung merespon tadi dari dua yang sudah curhat tadi. Monggo, Pak Kasubdit. Oke, baik Bapak Ibu, ketika persoalan yang terkait dengan satu ya kita harus pilah kalau itu terkait dengan kebijakan pengalokasian anggaran, saya kira ini akan kembali kepada kebijakan di tingkat satker atau pimpinan masing-masing ya. Tentu kami tidak bisa juga memastikan, wah, segera dibuka dong atau itu yang jelas itu tidak mungkin. Kami yang melakukan, artinya Pak Direktur sudah seringkali menghimbau di saat pertemuan-pertemuan ini apa namanya para rektor atau kemudian para WR itu selalu kemudian memberikan arahan terkait dengan uh, merespon dengan cepat kebijakan relaksasi dari kementerian. Nah, tetapi sekali lagi ini pun kembali kepada persoalan apa namanya eh, skema penganggaran atau anggaran yang ada di internal satker masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau terkait dengan penggunaan reviewer, sekali lagi di Juknis penelitian, kalau nggak salah, saya sedang cari itu filenya. Di Juknis penelitian di bab atau di subbab tentang review itu ada klausul, tapi saya belum ketemu ini. Seingat saya ada klausul, mungkin Pak Anton nanti bisa membantu karena dulu kita merumuskan juknis bersama-sama itu ada klausul terkait dengan bahwa jika diperlukan oleh satker tertentu karena misalnya dianggap kekurangan reviewer misalnya, maka itu boleh mengajukan penambahan reviewer yang memang itu sangat diperlukan oleh satker tertentu seperti kata Mbak Umi tadi misalnya untuk saintek atau rumpun ilmu tertentu yang itu harus melibatkan ahli yang memang di bidangnya dan kita nggak ada atau misalnya eh, kurang gitu kan maka itu boleh ada mekanismenya kemudian diusulkan dan itu bisa di SK-kan oleh rektor dengan tetap misalnya bersurat memberitahukan kepada kita bahwa nanti akan menggunakan reviewer tambahan ini ada klausul itu ada seharusnya di juknis penelitian sebentar saya lagi cari di bab atau subbab reviewer atau Mas Basit bisa cari itu di bagian reviewer itu ada klausul seingat saya ada klausul itu kalau Ini Pak, menambahkan reviewer ada kan. Nah artinya itu ada. Nah gitu loh Bapak Ibu jadi memang Bapak Ibu bisa memberikan itu tentu dengan syarat-syarat misalnya memenuhi dan saya yakin orang yang direkrut atau yang dibutuhkan saya kira akan memenuhi eh, standar yang memang diperlukan apalagi kalau itu dari luar PT KIN artinya sekali lagi juknis yang ada tidak kemudian menutup untuk kemudian Bapak Ibu mengusulkan tambahan reviewer itu ada. Nah kalau kemudian Bapak Ibu sekali lagi kalau misalnya satker itu tidak memungkinkan, nah kalau bahasa di juknis kita terkait dengan reviewer diutamakan seluruhnya. Nah artinya kalau memang itu tidak memungkinkan anggarannya sekali lagi karena memang ini bicara terkait anggaran. Kalau tidak memungkinkan ya mau tidak mau proses ini kan tetap berjalan bisa menggunakan reviewer yang memang yang ada. Nah, artinya ini juga soal wisely kita, tinggal misalnya Bapak Ibu memastikan bahwa proses ini jangan sampai berhenti. Nah, ini yang terpenting saya kira proses ini jangan sampai berhenti dan memang situasi ini tentu situasi yang tidak pernah kita prediksi, yang tentu tidak kita harapkan kan begitu. Tetapi bukan berarti terus kemudian semuanya kemudian berhenti. Nah, bagi satker yang memang sekali lagi seperti Mbak Umi atau yang lain yang sudah ada remunerasi, itu kalau melibatkan di internal tentu adalah sesuai internal.
bisa diremunkan, bisa dipoinkan, tetapi kalau yang enggak tentu itu harus ada misalnya honornya karena itu bagian dari hak reviewer. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, besaran hak reviewer yang ada di SBM itu adalah maksimal. Nah, dan ada klausul misalnya itu kembali pada kebijakan dari internal masing-masing. Kalau mau digunakan full maksimal ya monggo. Kalau di bawah maksimal misalnya cincai harga teman ya monggo. Atau mau sedekah-sedekahan bergantian monggo-monggo saja mekanisme mekanisme teknis seperti itu, nggih. Ah, itu itu monggo. Tetapi sekali lagi itu semuanya sudah ada mekanismenya dan mohon Bapak Ibu juga kalau terkait blokir sekali lagi Bapak Ibu kami juga tidak bisa memerintah dari Subdit memerintah misalnya bagian keuangan di Satker untuk segera membuka ya kami hanya di kami juga sebagian masih terblokir terus kemudian kita juga proses pengajuan pengusulan nah tetapi apa yang bisa maka kita juga segera lakukan tahapan itu gitu Pak Anton. Baik Pak Kasubdit. Ini ada pertanyaan juga di ini Pak Kasubdit di chat gitu kan. Em, ada beberapa nih syarat. Pak Ajib nih. Mohon dipastikan terkait reviewer internal. Apakah reviewer internal yang menjadi pengusul proposal di Satker tidak bisa ikut mereview proposal dari Satker sendiri? Dan kedua, mohon ini permohonan ya. Mohon difasilitasi oleh Subdit atau Forum Kapusdit untuk menyusun kepakaran dari para reviewer. Dan kepakaran ini yang tahu sebenarnya di internal masing-masing ya. Kalau Pak Subdit maupun ini mungkin akan memakan waktu yang cukup panjang. Tapi saya serahkan pada Pak Kasubdit ya. Ini di chat ada Pak Ajib Hermawan yang menanyakan itu. Baru nanti masuk ke Pak Tasnim Rahman. Baik, untuk merumuskan kepakaran, kalau memang perlu difasilitasi Subdit, saya kira itu butuh waktu tentu. Nanti bisa, eh, tentu tidak harus sekarang, bisa sambil berjalan, Bapak Ibu. Mungkin bisa nanti, misalnya nanti dikoordinir dengan Mas Basit, gitu kan, dengan Pak Anton, dengan Forum Puslit, misalnya untuk memetakan bersama-sama. Tetapi sekali lagi, karena ini yang sudah berjalan ini di depan mata, tentu tidak harus kemudian menunggu itu bisa sambil gayung bersambut dan ini juga bisa untuk kemudian kita sambil berjalan lah. Artinya kalaupun belum 100% ideal sesuai kepakaran ya setidaknya 90%, 80%. Artinya kita tidak kemudian berhenti menunggu SK kepakaran atau kesepakatan apa. Ini nanti ini akan justru akan memperlambat kan. Nah, kalau terkait dengan sekali lagi Bapak Ibu, Juknis Reviewer, segala Juknis itu semua sudah dipublish di laman Litab Dimas, Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Kalau terkait dengan apakah Litab Dimas sudah mengakomodir reviewer eksternal dari Mbak Umi, untuk reviewer eksternal, eksternal PTKI, sekali lagi, ini kita gunakan untuk program Moradi Advance. Nah, itu sudah kita gunakan. Jadi memang ada rekrutmen untuk reviewer yang dari luar PTKI. Karena memang eh, pengusul pun untuk Moradi Irfan ini tidak hanya PTKI, tetapi juga PTK secara umum. Begitu juga kolaborasi atau tim peneliti yang mengusulkan itu tidak hanya pure semuanya dari PTK, tapi mereka dapat berkolaborasi dengan PTU. Nah, sehingga hal-hal itu kemudian lebih kemudian diutamakan juga ada rekrutmen dari reviewer di luar PTK. Artinya di luar perguruan tinggi keagamaan yang ada di bawah Kementerian Agama ada dari UGM, bahkan ada dari DUDI, bahkan juga ada dari apa namanya atau profesional tadi ya ada dari Katolik ada Pak, dari Katolik. ada Katolik ya artinya itu yang PTK tapi juga ada yang dari PTU itu sudah Mbak Umi kalau untuk yang BOPT nah
kita sepertinya untuk saat ini ya, sepertinya dari tren-tren proposal yang ada itu belum memerlukan itu karena memang resources kita para reviewer masih mencukupi lah reviewer-reviewer kita yang dari PTKI karena memang sekali lagi untuk yang BOPT ini kan juga hanya untuk dosen PTKI. Jadi saya kira rumpun-rumpun keilmuannya pun masih tercover dengan para reviewer yang dari PTKI karena memang belum melibatkan ini. Kecuali kalau kasus di UIN Jakarta ya, saya kira kalau memang apalagi kalau itu top atau toply very very important misalnya kan atau highly recommended misalnya atau dengan kualitas yang super misalnya kan. Nah, itu tentu kebijakan internal untuk kemudian jika memerlukan tambahan reviewer yang memang belum tercover dari rumpun keilmuan para reviewer yang sudah ada, maka nanti dari LP2M atau dari Puslit bisa mengajukan aja ke rektorat tentu dengan kualifikasi yang memang ada sesuai di edaran. Nah, nanti fungsinya sekali lagi itu adalah reviewer untuk UIN Jakarta, bukan untuk kemudian digunakan juga untuk satker yang lain gitu loh. Saya kira itu secara umum Pak Anton. Sekali lagi Baik, soal blokir anggaran, saya sekali lagi jujur aja nggak punya otoritas untuk itu. Tapi nanti coba juga akan kami sampaikan, misalnya kondisi apa namanya di beberapa satker misalnya ternyata masih blokir gitu kan. Nanti juga kami sampaikan ke Pak Direktur seperti beberapa waktu lalu ketika ada di grup apa namanya para rektor itu juga menyampaikan bahwa ada beberapa yang memang masih terblokir, tetapi isunya adalah bukan isu penelitian, tetapi isunya adalah isu terkait dengan wisuda, terkait dengan keperluan kegiatan kemahasiswaan. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu, kalau memang situasinya masih terblokir dan membutuhkan segera dibuka, mungkin bisa menyampaikan ke Pak Rektor. Nanti Pak Rektor menyampaikan ke Pak Direktur gitu. Sehingga seperti juga yang dilakukan oleh para rektor di grup pimpinan PTKIN yang di sana ada Pak Direktur itu kemudian diminta ngelis kampus atau satker mana saja yang memang kondisi terkait dengan ada yang wisudanya 4 kali tetapi anggarannya baru tersedia sekali. Nah, itu kemarin sudah disampaikan. Nah, untuk yang penelitian memang belum belum disinggung itu di tingkat pimpinan para rektor yang saya juga ada di grup itu tetapi belum ada yang bicara itu. Sementara kalau itu tidak pernah diinput oleh teman-teman Kapuslit atau ketua LP2M ke para rektor, nah nanti rektor juga mungkin tidak tahu kan persoalannya itu juga. Bisa jadi. Nah, tetapi kalau memang kondisinya berlanjut, silakan nanti disampaikan ke Pak Rektor, biar Pak Rektor nanti juga menyampaikan ke pimpinan kami, sehingga saya kira itu juga nanti akan ada respon kebijakan kok. Karena itu juga yang terjadi uh, di di tingkat pimpinan ketika merespon terkait dengan kebutuhan, misalnya kayak kemarin rekrutmen mahasiswa baru, apa namanya istilahnya SEPAN atau SBMP, terus kemudian terkait dengan keperluan wisuda, KKN, itu kemarin sudah menjadi pembahasan. Cuma yang untuk penelitian itu belum. Barangkali itu juga belum terinfo ke pimpinan PTKIN kan, ke rektor sehingga para rektor juga belum menyampaikan ke pimpinan di direktorat. Bisa jadi hmm, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau memang itu sangat diperlukan bagi yang masih terblokir untuk segera bisa menyampaikan itu ke pimpinan, satkernya nanti pimpinan menyampaikan ke Pak Direktur. baik. Terima kasih Pak Kasubdit atas Itu responnya. itu Berikutnya Pak Tasnim ya dari UIN Jambi. Saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Betul. Anton. Yang kami hormati Bapak Kasubdit, Kasubtin, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mohon izin saya Tasnim Rahman Fitra, Pak dari UIN Jambi, Koordinator Pusat Penelitian. Ada beberapa hal sebetulnya ini lebih ke
curhat sih Pak yang kami hadapi di UIN Jambi semenjak edaran efisiensi disampaikan oleh pemerintah sampai ke kampus kami. Nah, untuk reviewer ini Pak, sebetulnya anggaran reviewer di kampus kami itu adalah anggaran tahun kemarin 2024 sebetulnya aman dan kemarin permasalahan yang kami hadapi itu hanya berkaitan dengan masalah menunggu SK reviewer turun dari pusat. Nah, paling itu saja. Cuman yang menjadi masalah selanjutnya adalah ketika efisiensi ini diberlakukan termasuk juga di kampus kami sehingga di LP2M kampus kami sendiri itu pemotongannya sangat 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 luar biasa sekali, Pak. Kami itu anggaran kami dipotong 83%. 83% sehingga di LP2M itu Ya. otomatis kegiatan yang bisa dilakukan adalah kegiatan yang memang kegiatan inti betul yang berkaitan dengan mahasiswa. Artinya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemudian dikorbankan untuk ini. Dan sampai pada relaksasi yang kami dengar pun belum ada informasi dari pimpinan terkait dengan anggaran penelitian di kampus kami. Nah, ini kemudian yang menjadi permasalahan. Senangnya adalah ya pusat penelitian agak santai sekarang Pak kerjanya. Itu cuman jadi masalah adalah ya proposal yang sudah diterima di tahun 2024 itu ya sudah melalui berbagai proses mulai dari proses verifikasi sampai kepada tahap pembagian reviewer. Cuman ya tidak bisa dilanjutkan karena anggarannya tentu tidak ada lagi, Pak. Nah, kemudian yaitu curhatan kami yang kami rasakan yang terjadi di UIN Jambi sehingga ya anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat otomatis tidak ada pada tahun ini. Nah, mudah-mudahan nanti di relaksasi yang selanjutnya ada kabar baik untuk kami khususnya di UIN Jambi. Nah, pertanyaan kami Pak, apakah nanti akan bermasalah jika ya kalau masalah pasti bermasalah ya Pak. Jikalau memang tidak ada anggaran penelitian ini Pak. Jadi penelitian dan pengabdian masyarakat otomatis dilakukan melalui anggaran pribadi dari dosen. Nah, itu seperti apa? Mohon juga tanggapan dari Bapak Kasubdit, Kasubtin atau Bapak Ibu semua bagaimana di kampusnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tasnim. Ada yang lagi Bapak Ibu yang sudah direspon tentu tidak perlu ditanyakan ulang ya, biar nggak berulang-ulang dan kita akan share rekaman ini kepada kawan-kawan nanti yang mungkin tidak sempat hadir atau terlambat hadir ya, sehingga ikut di tengah jalan ya. Atau langsung direspon, monggo Pak Kasubdit. Ini pertanyaannya sebenarnya menekankan, ini kalau nggak ada anggaran penelitian gimana ini, bermasalah nggak gitu ya? Enggak, sebenarnya kalau yang statement bermasalah itu mungkin masalah bukan soal temuan atau enggak. Saya kira oh enggak ada yang diproses kan enggak kan gitu. Oh enggak ada anggarannya kan. Ya. Artinya kan ya itu enggak hanya saja mungkin akan kosong terkait dengan pemenuhan tridharma. Mungkin mungkin itu saja persoalannya yang tantangan yang harus dihadapi. Tetapi begini, apakah memang itu sudah disampaikan secara resmi atau belum? Mungkin ada baiknya disampaikan secara resmi, misalnya agar pimpinan di kami itu juga tahu bahwa kampus mana saja yang kira-kira memang nol, misalnya kan, memang nol, benar-benar nol terkait dengan alokasi penelitian atau tridharma secara umum misalnya. Nah, karena kan eh, kalau kita tidak tahu persis itu kan kita juga tidak bisa memberikan input atau bahkan misalnya mungkin ada baiknya juga menyampaikan ke Pak Direktur aja para pimpinan di PTKN misalnya kampus-kampusnya yang memang eh, nol untuk apa namanya kegiatan yang terkait penelitian, pengabdian maupun publikasi ilmiah sehingga nanti barangkali kalau kondisi real itu disampaikan secara resmi ke pimpinan barangkali juga akan ada kebijakan yang lain. Karena memang sekali lagi Bapak Ibu untuk BOPT memang ada relaksasi. Nah, cuma kan kita nggak tahu apakah prosentase di setiap kampus yang terkait dengan
alokasi penelitian itu apakah juga jangan misalnya kan ada juga yang kemudian tidak hanya dari BOPT tapi juga ada juga dari BLU atau mungkin bahkan ada dari PNBP kan kita juga nggak tahu nih jangan-jangan yang masih terblokir itu misalnya yang lain misalnya alokasi tadi misalnya yang dari BLU. Nah, sehingga kalau itu disampaikan secara resmi antar pimpinan nanti akan enak gitu loh Bapak Ibu. Kira-kira meresponnya seperti apa. Tapi yang jelas kalau terkait dengan masalah dalam arti itu temuan enggak? Saya kira enggak, wong memang enggak diproses kan, tidak ada ini ya saya kira bukan temuan artinya memang situasinya enggak ada anggaran gitu loh. Nah, hanya saja memang dulu ini saya ingin menyampaikan di forum ketua LP2M waktu itu di awal-awal efisiensi itu memang kemudian alternatif yang dilakukan waktu itu jika memang efisiensi ini tidak ada relaksasi waktu itu, nggih, maksudnya awal-awal berapa bulan yang lalu itu adalah mendorong untuk kemudian tetap melaporkan kegiatan penelitian mandiri terdokumentasi di Litbang dengan tujuan agar misalnya nanti dalam proses BKD, dalam proses akreditasi itu tetap ada unsur penelitian maupun PKM yang bisa digunakan sebagai bentuk bagian dari Tridharma atau pelaksanaan Tridharma atau untuk kemudian mengisi item borang yang terkait dengan PKM maupun penelitian. Waktu itu, nah tetapi kemudian kan seiring berjalannya waktu itu forum curhatnya Ketua LPDM juga sama Bapak Ibu. Nah, waktu itu didorong untuk ke sana dan itu sudah ada menu untuk kemudian melaporkan penelitian mandiri. Yang tentu mekanisme penelitian mandiri ini juga berbeda. Jadi bukan untuk kemudian submit proposal tetapi melaporkan hasil-hasil penelitian yang memang dilakukan secara mandiri gitu kan. Nah, saya kira itu secara ini Pak Anton. Baik. Mungkin solusinya seperti tadi, seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan pentingnya menginfo itu ke level pimpinan juga sehingga nanti pimpinan juga tahu meskipun nanti saya juga akan input misalnya ke pimpinan, ke Pak Dir misalnya kan bahwa situasi di beberapa kampus. Nah, cuma saya nggak tahu ini berapa kampus yang memang nol anggarannya. Kan belum ada update juga ini. Ya. Nanti kita bareng-bareng. Saya juga dari list, misalnya di list di grup nanti berapa kampus yang nol. Terus nanti juga mungkin saya akan menginput Pak Dewa, tapi pimpinan dari PT KIN terkait itu juga harus menginput juga dan menyampaikan secara resmi di forum pimpinan PT KIN. Yang di sana ada Pak Direktur, ada para Kasubdit, ada Pak Dirjen, ada Pak Sekjen juga. Baik, ya saya rasa clear apa yang disampaikan Pak Kasubdit ya, dan juga menjadi hal yang perlu sama-sama ditekankan untuk kita semua. Ini perlu kita komunikasikan ke pimpinan di satker masing-masing ya. Bisa jadi ya, ada info yang terlambat direspon oleh pimpinan. Nah, disinilah sampaikan saja bahwa dari hasil pertemuan kita hari ini, kondisi kampus-kampus yang lain itu seperti yang sudah Bapak Ibu dengar gitu, ada yang sudah dibuka dan seterusnya. Ini kan relaksasi sudah dilakukan. Gimana dengan kampus kita? Nah, tentu itu juga akan mempermudah ya keraguan-raguan dari kita semua yang di kampusnya masih belum em, mendapat relaksasi. Jadi, ini poin penting saya rasa yang juga perlu kita tindak lanjuti setelah rapat mengkomunikasikan dengan pimpinan yang memang kondisi di kampus Bapak Ibu belum terupdate infonya apakah sudah terbuka atau belum itu ya. Baik, di ini sebenarnya ada pertanyaan yang sebenarnya juga sudah pernah dijawab oleh Pak Kasubdit ya. Tapi oke deh, biar nggak menjadi jerawat ya, ini harus dijawab. Kalau reviewer boleh ngajukan proposal atau tidak? Nah, sebenarnya silakan Pak Kasubdi. Masih mute ya? Masih mute, Pak. Pak. Nah, sudah. Oke,
Baik, Bapak Ibu, terkait dengan reviewer boleh atau tidak mengusulkan, memang tidak secara tekstual sekali lagi. Tidak ada kalimat yang tertulis secara tekstual di sana bahwa reviewer dilarang, enggak. Tetapi ini kan persoalan etik saja untuk menghindari konflik of interest. Sehingga reviewer yang mengajukan itu sebaiknya juga, yang mengajukan maksudnya yang mengajukan proposal ya, yang mengajukan proposal di tahun berjalan itu juga tidak sebaiknya tidak ditugaskan untuk mereview di satker di mana dia mengajukan. Maksudnya begini, kalau reviewer misalnya Bu Laila sebagai reviewer sama Pak Anton misalnya mengajukan ke pusat ke Diktis gitu ya untuk proposal ke Diktis, maka kita tidak akan menugaskan beliau-beliau ini sebagai reviewer untuk mereview proposal yang ada di Diktis. Kenapa? Logikanya kan begini, nanti kan sesama reviewer ini pasti kenal dan satu grup kan. Masa misalnya tiba-tiba nanti proposalnya Pak Anton direview Bu Laila. Kan yo ada potensi, wah nggak enak juga ini, masa sesama reviewer nggak diloloskan. Itu pasti akan terjadi Bapak Ibu. Nah sehingga itu yang kemudian sebaiknya dihindari untuk, dan kalaupun lolos misalnya, apalagi kalau misalnya pada tahap presentasi misalnya. Saya reviewer, Pak Anton reviewer. Kita sama-sama menjadi tim reviewer, mereview, menerima proposal-proposal apa namanya menghadapi pengusul-pengusul yang presentasi. Misalnya jam 10, saya dan Pak Anton menjadi tim reviewer, mendengarkan presentasi proposal dari pengusul. Kemudian jam 11 saya harus presentasi di depan Pak Anton. Perasaan Pak Anton gimana? Masa mau nolak? Masa Iya. mau bilang Mas, ini jelek gak lolos kan nggak mungkin logikanya begitu loh Bang Ayu. Jadi ini persoalan etik saja dan itu saya kira bisa dipahami lah oleh semua. Artinya bukan berarti melarang reviewer untuk mengusulkan proposal di tahun itu. Bolehnya itu begini. Kalau dia mengusulkan di pusat, maka dia tetap bisa untuk menjadi reviewer atau ditugaskan mereview di satker. Nah, tapi kalau dia mengusulkan di Satker, maka dia tidak boleh ditugaskan di Satker, dia boleh mengusulkan di pusat gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya persoalan yang dari dulu ya Bapak Ibu, karena dulu pernah diizinkan, wah, akhirnya semua beberapa banyak reviewer yang juga mengusulkan, tapi kan pada akhirnya itu kemudian menjadi masukan banyak kesepakatan juga teman-teman reviewer sendiri di internal para reviewer sebaiknya nggak usah. Ini persoalan etik aja. Baik, saya rasa clear ya. Ini dua orang yang nanyakan ya, dari GN Curup dengan Win Alvin ya. Jadi yang jelas apa namanya, apa namanya, kaitannya dengan review ini sudah tegas tadi disampaikan oleh Pak Subdit ya. Masih ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang mau ditanyakan kaitannya dengan penelitian ini? Anton, Ya, mungkin Mengusulkan aja. Pak Anton mungkin nanti setelah ini di forum Kapuslit mungkin mengelis saja yang kira-kira memang di kampusnya masing-masing, di satkernya masing-masing itu memang yang tidak ada sama sekali atau misalnya ya tinggal tinggal ternyata ada tapi 10 juta tok gitu misalnya kan. Mungkin bisa ngelis yang memang ada kendala-kendala terkait dengan efisiensi itu sendiri. Sehingga kan kita tahu nih sama-sama tahu sehingga nanti juga mohon berkenan untuk berkomunikasi dengan pimpinan satker masing-masing, sama-sama kita untuk kemudian menyampaikan ke pimpinan nanti kira-kira langkah terbaiknya seperti apa. Jangan sampai kemudian kita juga nggak meripotkan ke pimpinan di satker, terus saya pribadi juga nggak tahu kondisi di satker mana saja, sehingga kemudian tidak bisa juga memberikan input kepada pimpinan di direktorat itu. Ya kita berusaha yang terbaik lah, saya kira begitu intinya Pak Anton. baik, terima kasih. Ini catatan yang nanti sama kita Bu Laila ya, menindaklanjuti di grup. Tadi ada yang menyampaikan siapa ya? Pak Ajib atau siapa ya? Mau atau Pak Saya Kemal? Oh, Pak Kemal, Kemal, nggih. monggo, monggo, Ya, monggo. usul aja menindaklanjuti paparan Bu Umi dari Jakarta tadi. Mungkin kita bisa ngelis pakai Google Sheet gitu ya Pak ya, tentang kepakaran masing-masing
reviewer yang kita di SK SK reviewer yang baru itu. Biar nanti kita tiap kampus lead menambahkan kepakaran masing-masing reviewer yang kita miliki di SK reviewer yang baru itu biar cepat gitu nggih. Nanti mungkin memudahkan teman-teman untuk mencari reviewer yang tepat untuk proposal yang masuk gitu. Jadi yang SK yang baru sekarang itu kita jadikan Google Sheet untuk kita tambahkan kepakaran masing-masing reviewer. Itu aja usulannya Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Kemal. Saya rasa catatan yang bisa kita tindak lanjuti bersama nanti ya. Pak Anton boleh nambah usulan sih. Iya, Eh, silakan Bu Umi. sharing bukan Ya. tadi mengenai kepakaran karena ini concern sekali kami ya untuk menguploadkan reviewer karena kami nggak bisa nguploadin hanya dengan rumpun ilmu kayak gitu. Jadi mungkin saya sharing sedikit aja, mungkin sebentar aja, bagaimana kami memplot kepakaran di UIN Jakarta. Kami ada 12 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana. Waktu itu kami membuat Google Form dan kami sebarkan ke dosen, itu doesn't work. Jadi nggak bekerja. Jadi dari 1000 sekian dosen di UIN Jakarta yang mengisi hanya 192-an kurang lebih. Nah akhirnya tadi Pak siapa tadi yang sebelum saya? Ya, betul, kami membuat Google Sheet. Jadi mungkin saya share sedikit pengalaman di UIN Jakarta bagaimana akhirnya si kepakaran ini terdatabase dengan baik di kami. Jadi kami acuan pertama adalah bidang ilmu dari Kemdikbudristek. Dari bidang ilmu kami membuat Google Sheet per fakultas seperti ini. Kami ada 13 plus sekolah pasca sarjana. Jadi dari fakultas ini kami membuat sheet lagi per prodi. Jadi membuat sheet per prodi seperti ini. Kemudian karena gini Pak, Bu, tombaknya universitas itu sebenarnya prodi. Jadi pekerjaannya itu lebih ringan kalau kita bekerja sama dengan prodi untuk mengidentifikasi kepakaran dosen. Karena kalau diserahkan ke universitas ataupun ke fakultas itu nggak bekerja, kami udah coba semuanya. Akhirnya kami serahkan ke prodi yang kami pegang Kaprodi. Misalnya prodi TI ini kan hanya ada berapa dosen nih? Hanya ada 25 dosen. Jadi kalau belum ada yang belum diisi, kami tinggal tembak aja Kaprodinya. Kaprodi yang punya dosen, seperti itu. Jadi database kami itu sampai tingkat publikasi produktivitas itu bukan kami yang ngerjain, prodi. Gitu. Jadi kami bekerja sama dengan prodi, masing-masing fakultas ini, kami share link Google Sheet-nya. Seperti itu. Jadi akhirnya kepakaran ini kalau ditanya kepakaran di UIN Jakarta, kami sudah punya semua. Nah, dari situ kami membuat aplikasi sebelumnya namanya Siap, sebelum kami diwajibkan ke Litap Dimas, kami convert ke aplikasi Siap. Jadi kami datakan ke aplikasi Siap kepakaran itu. Jadi di aplikasi itu sudah ada kepakarannya, ID Sintanya, ID Scopus, semuanya sudah ada lengkap kayak gitu sampai ORCID ID-nya kayak gitu. Jadi tadi saya juga setuju usulan Pak siapa tadi Pak? Nah, kan kita butuh cepat. Pak Kita Kemal, UIN Surabaya, Pak Bu. Kemal, Ya. ya kita kenalan lagi Pak ntar. Oke. Pak Kemal. Nah, maksud saya karena kita butuh cepat, itu tadi kan kalau tingkat universitas ya. Jadi kalau diserahkan ke Pak Kasubdit, kasihan Pak Kasubdit nanti berapa universitas Pak yang harus diurus ya Pak ya. Jadi kalau perlu kita kasih data ke Pak Kasubdit. Minimal untuk yang di-SK-kan dulu, Mbak. Ya, nah saya setuju sekali yang sudah di-SK-kan dulu, itu kita urusin dulu. Saya bersedia membuatkan Google Sheet-nya, nanti saya buatkan. Jadi nanti saya akan share ke forum Kapuslit, silahkan nanti tinggal diisi di situ, kayak gitu. Kayak Ada. gitu. Tadi Itu kayak gini kayaknya udah usulan. beres itu. Kenapa? Kalau dari tadi kayak gini kayaknya udah beres. Ya, gitu. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih Bu Umi atas tawaran solusinya ya dan niatan baiknya untuk membantu memetakan takaran ya. Baik, iya ini ada yang bertanya, apakah memungkinkan pada sistem Litap Dimas menggeser klaster ya dari Pari-Pari ini Pak Zulfikar Busrah.
saya nggak tahu ini mau direspon Pak Kasubdit atau gimana. Ini sebenarnya teknis Mungkin ya. Dan di silakan silakan. maksudnya menggeser pribadi yang bersangkutan monggo Pak. Coba di Ya, ya Pak, terima kasih Pak. Yang terhormat Pak Kasubdit, Pak Kasubtin, dan Bapak Kapuslit yang hadir. Jadi saya ingin menanyakan Pak, ini dampak efisiensi juga. Jadi kita ada di Yayan Parepare penyesuaian-penyesuaian kemampuan anggaran dengan yang mampu kita akomodir nantinya. Jadi sebelumnya telah dilaksanakan seleksi awal untuk administrasi sebelum maju ke proposal. Ada beberapa judul dan tercluster di beberapa klaster. Beberapa di antaranya itu Pak klaster yang membutuhkan anggaran yang tinggi dan juga tagihan-tagihan yang tinggi. Jadi dengan adanya efisiensi dan relaksasi kebijakan relaksasi yang baru ini tentunya di kami LP2M butuh penyesuaian-penyesuaian. Jadi kemampuannya itu hanya mampu mengakomodir pada klaster yang terbatas, misal sampai interdisipliner. Jadi rencananya ada penyesuaian yang telah memilih mungkin di klaster kerjasama perguruan tinggi untuk penyesuaian-penyesuaian baik dari aspek isi proposalnya maupun dari klasternya sendiri. Jadi tadi pertanyaannya Pak, apakah dalam proses seleksi ini masih memungkinkan untuk yang klaster tinggi nanti digeser ke klaster yang lebih rendah begitu Pak? Nah itu mungkin Pak. sebentar. Dulu pernah ada kebijakan terkait dengan merubah klaster sebelum penetapan atau setelah penetapan. Ya, ya. Tetapi itu yang menjadi pertimbangannya adalah ketika kesesuaian isu dengan klaster yang ada. Misalnya proposalnya nih bagus nih, tapi ternyata dia salah klaster misalnya kan, sehingga kemudian direkomendasikan melalui reviewer bahwa ini pindah klaster. Tetapi kan kalau misalnya kasusnya Yen Pari-Pari ini kan beda, ini kan rombongan, nggak mungkin cuma satu kan. Betul, Pak, betul. Artinya eh, kalau memang itu diperlukan Bapak Ibu, eh, kalau penyesuaian dalam arti gini, saya nggak tahu situasinya, apakah kemudian penurunan nominal bantuan itu sangat besar dan sangat potensial mempengaruhi capaian output atau tidak. Kalau memang mempengaruhi capaian output dan kalau memang itu banyak yang harus dilakukan penyesuaian, bersurat secara resmi aja. Nanti biar kami juga menginformasikan tembusan itu ke inspektorat agar nanti dalam prosesnya tidak menjadi temuan Bapak Ibu. Karena kan ini pasti banyak. Kalau misalnya ada 2 klaster, 3 klaster gitu kan. Ya betul Pak, betul. Gitu, gitu, gitu Pak. Biar nanti kita juga tahu nih. Kalau cuma satu orang, nah mungkin dianggap itu tidak sesuai keilmuannya atau tidak pas syarat-syarat bisa dikeklasterkan yang lain. Tetapi kalau kemudian kasusnya adalah rombongan, rombongan dalam arti banyak ya Pak. Oh, Nah, itu betul kan Pak. kalau kemudian tidak ada fatwa inspektor ini kan potensi nanti atau rawan menjadi temuan kan. Kok tiba-tiba dialihkan tanpa ada misalnya klausul-klausul tertentu yang memang dibuat kecuali kalau kemudian Bapak Ibu ada fatwa misalnya dengan pertimbangan efisiensi misalnya kan dan itu diketahui oleh rektor kemudian ada tembusan ke direktur dan inspektorat itu saya kira akan menjadi lebih aman. Ini dalam konteks untuk menghindari temuan. Siap, siap. Makasih Pak ya. Nggih, nggih. Baik, saya rasa clear ya apa yang disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi. Em, ya, dan ini tidak ada lagi ya Bapak Ibu masukan atau pertanyaan karena udah jam 2:30 ya. Kita mulai tadi jam 1:15. Em, Kalau tidak ada, ini satu hal lagi yang perlu respon Bapak Ibu ya. Kaitannya dengan public discussion series yang sebenarnya sudah sama-sama kita sepakati saat pertemuan di pertemuan Kapuslit dulu tanggal berapa dulu ya lupa saya. Pokoknya sudah kita sepakati waktu masih masa Pak Aziz dan sudah diketok palu semuanya sudah sepakat ya. Tinggal kita lakukan action dan itu sudah dimulai di ikrar kemarin. Nah untuk berikutnya
tentu diperlukan komitmen kita bersama ya Bapak Ibu. Mungkin ada Kapuslit baru yang sebelumnya dulu dihadiri oleh Kapuslit yang lama. em, bahwa di kita itu udah ada kesepakatan untuk melaksanakan ya semacam expose lah hasil penelitian yang terbaik dari masing-masing kampus kita. Dan itu sudah dibagi temanya oleh Bu Laila, juga sudah di-share di pertemuan sebelumnya dulu, juga sudah kita sampaikan. Nah, nanti akan kita posting lagi. Mungkin kalau bulan ini tidak sempat kita laksanakan, ya kita laksanakan di bulan depan. Nanti ada persiapan untuk mencari narasumber ya di internal masing-masing terkait dan sesuai dengan tema yang akan diangkat. Sebenarnya tidak muluk-muluk ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya 1 bulan sekali saja sudah oke lah. Tapi rutin gitu, rutin 1 bulan sekali itu sebenarnya sudah bagus ya. Tidak kita setiap minggu, mungkin juga kewalahan. Kemarin saja di Ikrar kita sempat kewalahan juga ya Pak Kasubdit ya. Beberapa hal ya. Termasuk saya nggak tahu kayak sertifikat itu kan nggak tahu apa sudah masuk semua atau belum. Itu saya kurang tahu. Nanti ya untuk selanjutnya mungkin kita perlu sepakati lagi bahwa komitmen ini perlu saya ingatkan ya Bapak Ibu ya. Ini karena sudah diiyakan nih oleh Kapuslit yang hadir dalam pertemuan waktu itu udah disepakati bersama. Atau mungkin Bu Laila, sebentar saya kasih waktu untuk Bu Laila menyampaikan beberapa hal, atau mungkin ada curhatan dari Kapuslit yang sempat disampaikan dan belum, mungkin yang curhat itu nggak sempat hadir gitu ya hari ini, mungkin bisa disampaikan sebenarnya apa yang dicurhati oleh teman-teman kita. Ya, silakan Bu Sekjen Baik, ini. terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, sebenarnya curhatannya tadi sudah disampaikan semua sih di forum ini. Ya rata-rata ada yang tidak punya safeguarding gitu ya, sehingga kemudian harus melibatkan reviewer internal. Sementara nanti kalau menggunakan reviewer internal semua, mereka kan tidak bisa mengajukan di satkernya masing-masing gitu, karena ada etika yang harus ditaati seperti itu Pak. Cuma memang kalau memang kasusnya seperti itu ya nanti mau disampaikan juga barangkali bisa gitu ya kepada para reviewer yang ada di lingkup internalnya, nanti coba berkompetisi di tingkat pusat atau mungkin bisa berkompetisi untuk Mora Irfannya itu sepertinya lebih bergengsi gitu ya daripada hanya berkompetisi di internal masing-masing seperti itu. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa kita sebagai kepala pusat penelitian itu kalau bisa kita jangan hanya pasif menunggu informasi dari bagian perencanaan atau kita pasif gitu ya menunggu informasi dari WR2. Kadang mungkin kita bisa kita ini ya mungkin kita merefleksi siapa sih diri kita gitu ya. Kok kita minta dikasih informasi gitu ya. Nah, kalau bisa kita yang aktif Bapak Ibu untuk komunikasi, koordinasi dengan bagian perencanaan, dengan WR2 gitu ya, dan terlebih dengan Pak Rektor. Jadi yang kemarin di UIN 1 itu pengalaman kemarin yang sudah kami lakukan, di UIN 1 juga demikian. Sudah mengalami masa efisiensi yang awalnya 3,7 gitu ya, khusus untuk bantuan di luar safeguarding. Tiba-tiba itu tinggal 800 juta gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi meskipun tinggal 800, tapi saya tidak pernah putus asa untuk terus ngomong gitu ya ke bagian perencanaan, termasuk mempengaruhi Pak Rektor gitu ya, mempengaruhi WR2 juga. Dan kemarin ketika saya sudah sempat ngirim surat juga waktu itu ke Pak Kasubdit gitu ya, terkait dengan kebijakan penelitian yang ada di Tulungagung pada saat itu, dan akhirnya kami batalkan karena ternyata ada kebijakan relaksasi Bapak Ibu. Nah, ketika ada momen kebijakan relaksasi itu saatnya Bapak Ibu untuk memanfaatkan momen itu menjelaskan secara rasional kepada pimpinannya Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu meskipun sebagai Kapuslit jangan ragu untuk mendekati mereka dan kemudian ngomong gitu ya. Karena kemarin saya sempat ngobrol dengan Prof. Naim, Ketua Forum LP2M itu, dia mengatakan kayaknya ini Bu apa, dengan adanya kebijakan relaksasi yang BOPTN sudah dikembalikan ke masing-masing satker, itu ternyata tidak semua satker itu mengembalikan uang penelitian, anggaran penelitian maksudnya. Kalau yang baik hati itu dikembalikan 100%. Tapi Bapak Ibu, gimana sih strateginya ketika ada kebijakan relaksasi supaya kemudian anggaran kita itu bisa kembali lagi 100%? Yang kemarin yang kami lakukan di UIN 1 itu kami PDKT langsung ke Pak Rektor. Jadi langsung ngomong ke Pak Rektor,
Dan juga ada bagian perencanaan pada saat itu, dan kita matur gitu ya kepada mereka, kita bicara kepada beliau-beliau gitu ya dengan bahasa-bahasa yang persuasif gitu, bahwa sesuai dengan mandat regulasi gitu ya, BOPTN yang diterima oleh masing-masing perguruan tinggi itu mandatnya kan 30% harus dialokasikan untuk penelitian. Jadi kalaupun mau melakukan efisiensi, tetap 30% ini harus kalau bisa dipertahankan gitu ya. Karena kalau 30% ini tidak dipertahankan, kan ini berarti menyalahi regulasi. Menyalahi regulasi. Jadi Bapak Ibu dengan berbagai pertimbangan, kalau bisa itu tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu jangan diam, hanya menunggu nanti dikasih info, tinggal ini ya, bungkus gitu aja, jangan. Tapi Bapak Ibu itu juga ikut andil dalam memikirkan gitu ya, mempengaruhi gitu ya, WR2-nya, terutama WR2 ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian Pak Rektornya dan juga bagian perencanaan. Jadi aktif gitu ya Bapak Ibu untuk bertanya gitu ya. Terus kemudian memberikan saran dan lain sebagainya. Itu yang kemarin karena Win 1 sudah unggul, kalau misalkan kita penelitiannya tidak kita kembalikan lagi, maka kemudian bisa jadi akreditasinya nanti turun gitu ya di tahun-tahun berikutnya. Jadi oleh karena itu nanti mohon kawan-kawan jangan pasif gitu ya, semuanya harus aktif, koordinasi dengan pimpinan masing-masing, karena kalau kita pasif ya sudah, kita ibaratnya seperti orang yang jabariyah, menerima impandum saja tapi tanpa usaha gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi masih ada waktu, ini kan minggu-minggu ini masih ada ini ya Bapak Ibu ya, masih ada kesempatan untuk revisi anggaran. Jadi silakan dimanfaatkan momen itu untuk koordinasi konsultasi dengan pimpinan masing-masing di antara Bapak Ibu semua. Seperti itu. Gitu Pak Anton. Baik, yang ini Bu, berikutnya yang mungkin bisa dievaluasi sedikit ya, kaitannya dengan public discussion series yang akan kita lanjutkan Oh itu, ya, uh, apa ada hal yang mau disampaikan tentang itu? iya, iya. Terkait dengan public discussion series, itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Anton, rasanya kita itu begitu lelah gitu ya, kalau seminggu sekali gitu ya Pak Anton ya, karena harus menghubungi sana-sini, belum lagi nanti menyiapkan beberapa hal yang lainnya. Meskipun kita sudah lumayan terbantu gitu ya dengan apa sertifikatnya dari Subdit ya, seperti itu ya, dari Diktis maksud kami. Dan saya rasa 1 bulan sekali tidak apa-apa Pak. Itu nanti bisa kita lakukan, dan barangkali kawan-kawan nanti di bulan April ini sepertinya fokus untuk seleksi administrasi dan seleksi proposal. Jadi kita berikan kesempatan mereka untuk fokus untuk menangani itu dulu gitu ya. Mungkin Mei nanti baru bisa kita mulai lagi. Sambil nanti untuk topik-topik PDS, kemarin kan hanya berhenti di ikrar gitu ya. Untuk topik berikutnya kan belum kita susun bersama, nanti coba kita rumuskan kembali gitu ya topik yang sekiranya relevan untuk bisa kita dismanasikan hari ini gitu ya Pak Anton. Baik, terima kasih Bu Laila atas beberapa catatannya. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, jadi ada beberapa hal tadi yang Bu Umi juga sudah bersedia untuk men-sharing ya, untuk melis kepakaran. Jadi sambil jalan ya, sambil jalan Bapak Ibu, nanti kita sambil ya kalau ada yang masih bermasalah, terkendala, bisa tadi sarankan Bu Laila, sarankan juga oleh Pak Kasugi tadi ya, dikomunikasikanlah dengan pimpinan kita di internal kampus kita masing-masing. Kemudian sambil jalan juga kita mengisi nanti form yang sekali lagi terima kasih Bu Umi atas kesediaannya nanti membagikan ya. Kita ngisi di situ. Kemudian terkait dengan public discussion series yang sudah kita sepakati, sekedar menegaskan saja begini Bapak Ibu. Ini tidak harus Bapak Ibu yang presentasi. Nah, itu yang perlu dipahami yang pertama ya. Tetapi Bapak Ibu sebagai Kapuslit itu bisa menunjuk orang sesuai bidang kepakaran yang sesuai tema nanti. Nah, mengenai tema-temanya nanti kita akan share ya sambil jalan lah Bapak Ibu ya. Paling tidak nanti di setiap bulan ada satu kegiatan kita yang bisa kita handle bersama ya. Dan tujuannya baik ya untuk memberikan wadah nih bagi dosen-dosen kita, penelitian-penelitian terbaik yang mungkin tidak terakomodir di event-event internasional yang lain atau event nasional yang lain. Nah, kita berikan satu wadah. Dan itu saya rasa tidak susah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cuma akan akhiran satu kali saja mencari petugasnya, orang yang menjadi narasumber di internal Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu sendiri, kecuali Bapak Ibu sebagai Kapuslit, wah saya aja langsung menjadi narasumber juga tidak apa-apa. Tapi artinya
kepakaran sesuai bidang per tema nanti yang akan kita bagikan, dan mohon bisa di respon, bisa dibantu sama-sama karena ini sudah menjadi kesepakatan kita di pertemuan dulu ya, sebelumnya dulu. Saya rasa demikian ya untuk pertemuan hari ini karena sudah jam 2:30. Pak Kasubdit, ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup, Pak? Izin Pak, sebelum Pak Kasubdit Saya cukup, Pak tambah. Anton. Saya cukup. Oke. Oh, baik. Ada tambahan sedikit Mas Oke, Anton. monggo Oke. sekaligus closing. Ya, Oke, silakan. menginformasikan ke Bapak Ibu sekalian tadi selain nulis yang tadi, ini kami membutuhkan data kebermanfaatan riset. Jadi sesuai dengan Astacita program prioritas Kementerian Agama. Nanti mohon insya Allah linknya akan kita share kalau Bapak Ibu sudah mendata riset-riset terbaik di kampusnya itu sejak 2023 sampai 2024. Apakah itu dimanfaatkan sebagai kebijakan Pemda ataupun yang lainnya, atau kemudian ada paten yang sudah bermanfaat untuk studi ataupun menjadi satu model pemberdayaan masyarakat. Nah, monggo di list kebermanfaatan riset PTKIN. Acuannya program prioritas Kementerian Agama atau Astacita dari pemerintah yang sekarang. Mungkin itu saja tambahannya, Mas Anton. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasubtim, Pak Basit, juga sebagai statement ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak Kasubdit sekali lagi atas kesediaannya membersamai kita, Pak Kasubtim, Pak Basit, yang sudah juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita. Teman-teman semua, ya Bu Laila yang sudah menyediakan Zoom pada hari ini, teman-teman semua yang sudah hadir, mohon yang belum mengisi database ya, diingatkan lagi, hari itu juga sudah diingatkan oleh Bu Laila untuk mengisi. Kepentingannya tentu untuk kepentingan internal kita Bapak Ibu ya. Kalau ada info-info, ada mungkin yang belum masuk grup atau apa yang lain, nanti bisa kita sampaikan ya. Dan ini kita sama-sama mengawal Bapak Ibu, apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa menjadi dasar Bapak Ibu untuk ngomong ke pimpinan, mengupdate teman-teman yang lain sudah begini progresnya, kita di sini kok begini misalnya ya. Itu tentu bisa memperkuat argumentasi kita semua, meyakinkan lagi pimpinan yang memang mungkin bisa jadi belum terupdate dengan perkembangan yang terbaru. Saya rasa demikian, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Izin, Rif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya, Pak wabarakatuh. Kasubdit, Pak Kasih Katim, Pak Anton, Pak Kasubdit. Sama-sama. Makasih Pak Anton, Mbak Laila, dan Terima teman-teman kasih. Matur tim nuwun Pak lainnya. Kasubdit, Pak Kasubdit. Alhamdulillah. Itu Terima kasih banyak. Oke. Terima Oke. kasih Pak Anton, Mbak Laila, Oke. Bapak Ibu. Ini sami Terima kasih Pak semuanya. Kasubdit, Pak Terima Kasubdit. kasih. Matur Selamat nuwun. berlibur ya Pak Kasubdit ya besok ya. Saya sampai lupa loh besok tanggal merah. Besok Maaf tanggal ya, merah Pak. Bapak Ibu. Terlalu serius, Pak. Izin, Tanggalnya hitam Assalamualaikum. semua. Kerja. Salam. Oke. Terima kasih Prof. Anton. Halo, monggo. Ya.